Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning everyone. Hi. Hello. Welcome back to our English class with your English teacher Miss Muti. Hi there, selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris bersama Miss Muti. How are you today? Apa kabar hari ini? I hope everyone whenever and wherever you are always good. Miss berharap dimanapun anandaku yang soleh dan soleha berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. On this lovely day, we are going to continue our English class. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Inggris kita. Dan untuk hari ini, khusus hari ini, karena semua materi sudah selesai, maka hari ini Miss hanya akan membahas materi atau soal yang telah Ananda ujiankan pada minggu lalu. Oke, jadi Miss hari ini akan membahas tentang soal yang ada pada ujian akhir semesternya minggu lalu. Jadi silakan anandaku menyimak, melihat apakah jawabannya sudah benar atau masih kurang tepat. Oke? Langsung saja kita mulai. Oke, so last week there were 10 numbers. Jadi minggu lalu ada 10 nomor yang terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama bagian isian, yang kedua adalah bagian esai. Kita langsung saja masuk ke bagian isian nomor pertama. Oke, number 1. Amanda can cook deliciously, yang bermakna Amanda bisa memasak dengan enak, dengan lezat. Her hobby is, hobinya apa kira-kira kalau Amanda bisa memasak dengan enak? Berarti jawabannya adalah hobinya adalah memasak. Tetapi seperti yang Miss sudah jelaskan pada materi pembelajarannya yang beberapa minggu lalu, bahwa di sini tinggal diturunkan ini diisi dengan cook, tapi harus ditambahi dengan kata ing menjadi her hobby is cooking. Tapi kalau misalnya jawabannya Ananda her hobby is cook, masih kurang tepat, oke? Atau masih kurang lengkap. Semestinya jawabannya di sini adalah her hobby is cooking, oke? Jadi semestinya di sini jawabannya adalah her hobby is cooking atau hobinya adalah memasak. Oke, langsung lanjut kita masuk ke pertanyaan kedua. My brother always play football. Saudara laki-lakiku selalu bermain bola. His hobby is, berarti kalau saudara laki-lakiku selalu bermain bola, berarti hobinya adalah bermain bola. Berarti jawabannya adalah his hobby is playing football. Oke, jadi his hobby is playing football. Jadi silakan anandaku menambahkan kata ing setelah kata play atau kata kerjanya. Begitupun untuk pertanyaan nomor pertama. Ini sudah Miss jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Oke, langsung kita masuk lagi ke pertanyaan number 3, 4, and 5. Jadi untuk pertanyaan nomor 3, 4, dan 5, Ananda diminta untuk menjawab dengan memilih salah satu jawaban yang ada dalam kurung. Nah, ini adalah materi pembelajaran kita pada materi countable and uncountable noun atau kata benda yang bisa dihitung dan kata benda yang tidak bisa dihitung, oke? Jadi seperti yang Miss sudah jelaskan, yang perlu saja anandaku ingat bahwa kata benda yang tidak bisa dihitung itu adalah kata benda yang bentuknya contohnya cair atau berbentuk partikel-partikel kecil, contohnya yang cair, air. Contohnya yang berbentuk partikel-partikel kecil, contohnya gula, tepung, pasir, garam, dan lain-lain. Oke? Jadi, how many digunakan untuk benda yang bisa dihitung. Yang bisa dihitung itu contohnya buku, kursi, pulpen, meja, oke? Sedangkan yang tidak bisa dihitung itu yang perlu anandaku ingat adalah benda yang bentuknya cair, benda yang berbentuk butiran-butiran kecil atau berpartikel-partikel kecil, contohnya garam, gula, tepung, dan lain-lain. Oke, jadi how much digunakan untuk kata benda yang tidak bisa dihitung, sedangkan how many digunakan untuk kata benda yang bisa dihitung. Berarti jawaban nomor 3 yang tepat adalah, karena di sini disebutkan adalah chairs, berarti yang bermakna kursi. Berarti jawabannya how much atau how many? Ya, how many. Oke, jadi ini adalah jawaban yang tepat ya, yang Miss kasih warna merah. Sedangkan nomor 4, salt. Apa artinya salt?
Ya, good job. Artinya garam. Nah, bisa diingat tadi apa yang Miss sudah jelaskan bahwa yang berbentuk butiran-butiran kecil atau cairan tidak bisa dihitung. Oke, berarti jawabannya adalah how much. Oke, bisa dipahami ya. Sedangkan untuk nomor 5, water, yang bermakna air. Nah, apa tadi kalau air? Bisa dihitung apa tidak? Oke, tidak bisa juga dihitung. Berarti dia harus menggunakan kata how much. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Isilah titik-titik di bawah ini menggunakan comparative degree yang berbentuk positif, di mana materi ini juga sudah Miss jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, jadi positive degree itu kita membandingkan sesuatu, kita membandingkan hal yang dimana perbandingannya itu setara. Oke, jadi sama. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil, atau tidak ada yang lebih dari yang lain. Jadi, ingat kemarin ciri khasnya adalah ada kata us dan us. Oke, jadi contohnya, she is smart, her mother. Nah, ini yang perlu diubah kata smart ini menjadi jawabannya apa? Seperti apa? Masih ada yang ingat? Jadi jawabannya adalah she is as smart as her mother. Dia sama pintarnya dengan ibunya, oke? Jadi kita hanya perlu menambahkan kata as ini. Kita perlu menambahkannya di antara kata smart ini. Begitupun untuk jawaban nomor 2. My house is as big as... Di sini mestinya your house ya. Jadi my house is as big as your house. Oke, jadi kita hanya perlu menambahkan kata as saja di antara kata beautiful ini, atau di antara kata yang sudah ditebalkan ini. Begitupun untuk nomor 3. The song is as beautiful as that song. Jadi lagu ini sama indahnya dengan lagu itu. Oke, jadi perbandingan kalau positif itu tidak ada yang lebih, sama, setara, oke? Begitupun jadi ini untuk nomor 1, 2, dan 3, number 1 until number 3, sedangkan nomor 4 dan nomor 5, Ananda diminta untuk menerjemahkan kata yang dicetak tebal atau digaris bawahi. Jadi yang ini perlu diartikan atau diterjemahkan. Lion is a dangerous animal. Apa artinya dangerous? Berbahaya, oke? Sedangkan fruit is healthy, number 5, nomor 5. Jadi, healthy itu artinya sehat. Jadi, buah-buahan sehat, oke? Jadi, ini adalah jawaban-jawaban yang benar untuk setiap pertanyaan pada soal yang Ananda ujiankan minggu lalu. Oke, jadi ini jawaban yang benar. Silahkan Ananda lihat apakah jawabannya sudah benar atau belum yang minggu lalu. Oke, seperti ini. Begitulah pembahasan dan jawaban untuk soal yang sudah kita ujiankan pada minggu lalu. I think that's all for today. Miss rasa cukup untuk hari ini. Semoga penjelasan singkat yang Miss berikan untuk hari ini bisa bermanfaat untuk anandaku semuanya. Oke? So I think that's all for today. Thank you very much for your nice attention and participation in this online classroom. And I'll see you in the next meeting, insyaallah. Oke? Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day everyone.